Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailul Hafiza dengan NIM 2214070167 dari PGMIE Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Membonjol Padang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Penerapan Gamifikasi Berbasis Augmented Reality terhadap pemahaman konsep IPAS di Min 1 Kabupaten Solok, Gantung Ciri. Pada bab 1, latar belakang, terdiri dari 7 poin penting. Yang pertama, pentingnya variabel Y, di mana IPAS merupakan integrasi antara IPA dan IPS dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua, masalah. Namun pembelajarannya masih konvensional dan kurang interaktif. Yang ketiga, faktor penyebabnya karena guru cenderung menggunakan ceramah sehingga membuat siswa menjadi pasif dan kurang termotivasi. 4. Implikasi atau akibatnya pemahaman siswa terhadap konsep IPAS yang abstrak menjadi rendah. Solusi yang dikemukakan adalah penerapan gamifikasi berbasis augmented reality. Meskipun telah banyak penelitian tentang augmented reality atau gamifikasi, namun belum banyak yang menggabungkan keduanya secara bersamaan, khususnya pada IPAS di SD. Disinilah letak dari kebaharuan dari penelitian saya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Beberapa masalah utama dalam pembelajaran IPAS di SD. Yang pertama, metode masih konvensional, yaitu ceramah dan minim interaksi dengan siswa. Yang kedua, guru belum memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, siswa kesulitan memahami konsep IPAS yang abstrak. Yang keempat, belum ada metode pembelajaran yang menggabungkan augmented reality dan gamifikasi secara khusus untuk IPAS di kelas 5. Batasan masalah. Penelitian ini difokuskan kepada siswa kelas 5 di Min 1 Kabupaten Solok, Gantung Ciri, khususnya pada materi IPAS yang bersifat abstrak dan sulit dipahami melalui metode konvensional. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada bagian rumusan dan tujuan, saya melakukan perubahan atau perbaikan yang mana sebelumnya menggunakan 3 rumusan masalah dan 3 tujuan penelitian menjadi 1 rumusan masalah yang mana sekarang menggunakan bagaimana penerapan gamifikasi berbasis augmented reality atau AR dapat meningkatkan pemahaman konsep IPAS di kelas 5 Min 1 Kabupaten Solok, Gantung Ciri. Pada bagian tujuan penelitiannya, untuk menganalisis penerapan gamifikasi berbasis augmented reality atau AR dalam pembelajaran IPAS serta untuk mengetahui sejauh mana metode ini dapat meningkatkan pemahaman konsep IPAS di siswa kelas 5 di Min 1 Kabupaten Solok, Gantung Ciri. Kayak agak abstrak. Pada bagian tujuan penelitiannya, yaitu untuk menganalisis penerapan gamifikasi berbasis augmented reality atau AR dalam pembelajaran IPAS, serta untuk mengetahui sejauh mana metode ini dapat meningkatkan pemahaman konsep IPAS siswa kelas 5 di Min 1 Kabupaten Solok, Gantung Ciri. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, memperkaya literatur inovasi pembelajaran IPAS berbasis teknologi. Secara praktis, bagi guru dapat menggunakan model ini untuk pembelajaran yang lebih menarik. Bagi siswa, menjadi lebih aktif dan termotivasi. Bagi sekolah, mendapatkan inovasi pembelajaran. Dan bagi penelitian selanjutnya, bisa pengembangan studi lanjutannya. Selanjutnya, kajian pustaka. Kajian teori meliputi gamifikasi mengandung elemen permainan seperti poin, tantangan, dan hadiah. Dan kemudian augmented reality adalah teknologi visual objek 3 dimensi atau 3D yang membantu memahami konsep IPA yang abstrak. Kemudian IPAS yaitu pembelajaran terintegrasi antara dari mata pembelajaran IPA dan IPS
Kerangka berpikir menunjukkan bahwa pendekatan gamifikasi berbasis AR diyakini mampu meningkatkan pemahaman konsep IPAS yang abstrak. Selanjutnya, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan kuasi eksperimen menggunakan model pretest dan post-test control group. Dua kelompok yang digunakan yaitu kelompok eksperimen menggunakan pembelajaran dengan gamifikasi atau AR, sedangkan kelompok kontrol menggunakan metode konvensional dengan metode ceramah. Prosedur penelitian ini terdiri dari persiapan instrumen, pelaksanakan pretest, pemberian perlakuan, pelaksanaan post-test, analisis data, penggunaan statistik, deskriptif, dan inferensial. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5-1 Kabupaten Solok. Pada sampelnya, saya melakukan perbaikan atau perubahan yang sebelumnya menggunakan purposive sampling menjadi total sampling, yaitu terdiri dari dua kelas, kelas 5A sebagai komponen eksperimen dan kelas 5B sebagai kelompok kontrol. Selanjutnya, variabel penelitian. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yang mana variabel X, gamifikasi berbasis augmented reality, dan variabel Y, pemahaman konsep IPAS. Pemahaman diukur melalui soal pretest dan post-test berdasarkan indikator dalam kurikulum Merdeka. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada bagian pengumpulan data yang akan dikumpulkan, saya melakukan perubahan atau mengurangi yang sebelumnya menggunakan tes, angket, dan observasi, diubah menjadi tes tertulis saja. Data dikumpulkan melalui pretest dan post-test. Instrumen berupa soal pilihan ganda yang telah divalidasi oleh ahli. Selanjutnya, teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan statistik, deskriptif, dan inferensial. Deskriptif untuk melihat skor rata-rata dan inferensial untuk uji normalitas, homogenitas, serta uji T guna mengetahui pengaruh perlakuan terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, bagian pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan pertama, apakah semua variabel di judul sudah terjawab? Alasan dilatarnya ya, semua variabel dalam judul telah dijelaskan secara komparatif di bagian latar belakang. Variabel bebasnya yaitu gamifikasi berbasis augmented reality dijelaskan sebagai solusi inovatif terhadap pembelajaran yang pasif dengan pembelajaran mendalam mengenai prinsip gamifikasi dan pemanfaatan augmented reality atau AR dalam visualisasi materi IPAS yang abstrak. Kemudian dari variabel terikatnya, Y, pemahaman konsep IPAS dijelaskan sebagai kondisi yang masih rendah di kalangan siswa akibat metode konvensional. Disebutkan bahwa siswa kesulitan memahami konsep abstrak dan mengalami partisipasi yang rendah. Latar belakang juga membantu analisis masalah, faktor penyebab, dampak, solusi, gap, dan novelty yang mencakup semua aspek dari variabel yang tercantum dalam judul. Pertanyaan kedua, masalah penelitiannya apa? Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data apa? Bagaimana cara penggunaan instrumennya? Dan cara pengelolaan datanya. Masalah penelitian, bagaimana penerapan gamifikasi berbasis augmented reality dapat meningkatkan pemahaman konsep IPAS siswa kelas 5-1 Kabupaten Solok Gantung Ciri. Untuk instrumen yang digunakan, yaitu tes tertulis yang dilakukan dengan pretest dan post-test untuk mengukur pemahaman konsep IPAS. Cara penggunaan instrumennya yaitu diberikan sebelum pembelajaran untuk mengukur kemampuan awal siswa. Kemudian dilanjutkan dengan post-test dilakukan setelah pelakuan untuk melihat pemahaman siswa. Cara pengolahan datanya yaitu statistik deskriptif, yaitu menghitung rata-rata kategori aktivitas siswa, distribusi skor. Statistik inferensialnya yaitu uji normalitas, homogenitas, dan uji T, dua sampel independen untuk melihat perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pertanyaan ketiga, penyebab masalahnya apa? Solusi yang ditawarkan apa? Mengapa itu solusinya? Dukungan teorinya apa? Baik. Penyebab masalahnya yaitu pembelajaran IPAS bersifat konvensional atau ceramah yang mana itu hanya satu arah. Kemudian guru kurangnya
guru kurang literasi teknologi, serta siswa yang sulit memahami konsep IPA yang abstrak. Solusi yang ditawarkan yaitu penerapan gamifikasi berbasis augmented reality atau AR. Alasannya, AR dapat memvisualisasikan objek abstrak menjadi konkret, dan gamifikasi mampu meningkatkan motivasi dan pembelajaran siswa. Untuk dukungan teorinya, yaitu dari Carl M. Culp 2012, gamifikasi meningkatkan terlibatan dan motivasi dalam pembelajaran. Kemudian, urgensi penelitiannya apa? Dukungan teorinya apa? Urgensinya, kurangnya media pembelajaran interaktif untuk IPAS di SD atau MI, interaksi AR dan gamifikasi untuk IPAS di kelas 5, rendahnya pemahaman konsep siswa akibat pendekatan pembelajaran yang tidak relevan dengan karakteristik generalisasi digital. Untuk dukungan teorinya, yaitu dari Zahara, gamifikasi terbukti meningkatkan retensi dan pemahaman materi. Kemudian Purnamasari, AR meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa secara signifikan. Pertanyaan kelima, state of the art-nya apa? GLP analisisnya apa? Novelty-nya apa? State of the art. Banyak penelitian membahas augmented reality dan gamifikasi secara terpisah dalam pembelajaran IPAS atau IPS, serta aktivitas dalam peningkatan motivasi atau hasil belajar. GAP-nya atau kesenjangannya, belum banyak penelitian yang menggabungkan antara gamifikasi dan augmented reality secara bersamaan dalam pembelajaran IPAS di tingkat SD, khususnya pada kelas 5. Penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau mata pembelajaran lainnya. Untuk novelty, penelitian ini menawarkan pembelajaran yang mengintegrasikan gamifikasi dan augmented reality secara bersamaan, ditujukan khusus untuk IPAS kelas 5 SD dengan mengukur empirik dan efektivitas. Apa komponen bab 2 seperti itu? Kaitan dengan variabel di judul apa? Komponen bab 2 terdiri dari teori tentang gamifikasi untuk menjelaskan variabel bebasnya, teori tentang augmented reality juga menjelaskan variabel bebasnya, dan teori tentang IPAS menjelaskan variabel terikat, yaitu pemahaman konsep IPAS. Untuk kerangka berpikir, penelitian relevan dan hipotesis, yaitu menjembatani hubungan antara dua variabel. Keterkaitannya, seluruh isi landasan teori disusun secara sistematis untuk memperkuat jurnalistik ilmiah dan hubungan antara gamifikasi berbasis augmented reality, variabel X, dan pemahaman konsep IPAS, variabel Y. Pertanyaan ketujuh, apa saja pendukung teori di bab 2 dalam menyusun instrumen penelitian? Prinsip-prinsip gamifikasi, kebebasan gagal, umpan balik cepat, kemajuan alur cerita, mendasari indikator aktivitas, reality, visual konsep abstrak melalui AR, mendukung validasi isi soal post-test dan pre-test yang menyasar konsep IPA yang abstrak. IPAS, indikator pemahaman konsep IPAS dalam kurikulum Merdeka, menjadi acuan langsung dalam penyusunan kisi-kisi soal. Pertanyaan ke-8 dari saudari Rabiatul Adawiyah, yang mana pertanyaannya, jika penelitian saudari berhasil, bagaimana saudari menyarankan penerapan gamifikasi berbasis augmented reality ini terhadap sekolah yang terbatas teknologinya? Terima kasih atas pertanyaannya. Jika penelitian ini terbukti berhasil meningkatkan pemahaman konsep IPAS, maka saya akan menyarankannya agar penerapan gamifikasi berbasis AR ini dapat dilakukan secara bertahap dan adaptif sesuai dengan kondisi sekolah, terutama sekolah yang terbatas teknologinya, yaitu menggunakan perangkat pribadi siswa. Sekolah dapat memanfaatkan smartphone Android milik siswa secara bergiliran dalam kelompok kecil. Aplikasi AR umumnya ringan dan bisa diunduh secara gratis di Play Store, sehingga tidak membutuhkan spesifikasi yang tinggi. Dari saudari Meliza Revini, kenapa saudari tidak menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data? Apakah angket, tes, dan observasi saja cukup untuk membuktikan bahwa saudari telah melakukan penelitian langsung ke lapangan? Bukan dokumentasi penting? Bagaimana cara saudari membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan dan bukan rekayasa atau mengada-ngada? Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam penelitian ini, saya tidak mencantumkan teknik dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data utama, karena fokus utama penelitian saya adalah untuk mengukur pengaruh perlakuan pembelajaran gamifikasi berbasis augmented reality terhadap pemahaman konsep IPAS siswa. Oleh karena itu, instrumen yang saya gunakan adalah tes, post-test, pre-test, dan post-test. Instrumen tersebut dapat memberikan data kuantitatif secara langsung sehingga dapat mengukur efektivitas perlakuan. Meskipun teknik dokumentasi tidak disebutkan secara langsung dalam metodologinya, dokumentasi tetap dilakukan sebagai data pelengkap untuk pendukung keterbatasan proses penelitian. Dokumentasi tersebut meliputi foto kegiatan pembelajaran, bukti kehadiran siswa,
hasil lembar kerja siswa dan tanggapan layak penggunaan aplikasi AR. Dengan demikian, dokumentasi tetap menjadi bagian penting dalam laporan hasil penelitian saya, meskipun bukan sumber data utama